Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Masih kembali bersama Gondes ya. Bagaimana kabar sahabat aku semua dimanapun berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu ya, dalam keadaan selalu mendapatkan perlindungannya, dalam mendapatkan ridhonya, dan setiap apapun yang dicita dan cintakan terkabul. Amin ya. Sebagai pembuka, mau khotbah, Gondes akan selalu mempertanyakan bagaimana kabar sahabat semua ya. Oke, di sini masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah klik video ini. Mohon ditonton dari awal hingga akhir agar tidak jadi gagal paham. Di sini Gondes mengambil sebuah judul kenapa dia menjauh dari kamu. Ya, ini merusut perasaan kamu, kenapa dia menjauh gitu ya. Gondes akan shuffle, jadi fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu tanyakan di sini. Dan jangan lupa berdoa hanya pada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya kuasa yang menjawab dengan tepat dan benar. Oke, Gondes akan mulai. Kenapa dia menjauh dari kamu? Kalau kamu punya perasaan seperti ini, punya feeling seperti ini, dan merasakan seperti ini, silahkan ya menonton video ini. Kalau yang tidak merasakan tetapi ingin melihat, silahkan sebagai hiburan atau sebagai pembelajaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa dia menjauh dari kamu ya, menurut perasaan kamu ya. Oke, ada yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jatuh salto ya. Kenapa dia menjauh dari kamu ya, itu yang kamu rasakan. Ada Seven of Swords, ada masa lalu. Ini alasan dia ya. Ada sebuah keinginan yang tidak terburu-buru. Dia ingin menyelesaikan atau menyudahi hubungan ini. Banyak nih alasannya nih. Ada yang memang kepingin menyudahi hubungan ini dengan kamu, tetapi ada juga yang memang dia masih trauma dengan masa lalu. Tapi ada juga yang memang tidak ingin tergesa-gesa menjalin hubungan yang serius, tetapi kamu mengajak cepat-cepat serius seperti itu. Ada Ten of Swords, karena pengkhianatan atau karena berkhianat ya. Nanti akan kita jabarkan, tapi kartu-kartu yang datang kayak menunjukkan sebuah alasan kenapa dia itu menjauhi kamu. Bukan karena perasaan kamu, tapi memang dia menjauh dari kamu ya. Banyak alasan yang dia ingin sampaikan di sini melalui tebaran kartu ya, dimana ada alasannya karena orang masa lalu, ada karena alasannya tidak ingin tergesa-gesa menjalin sebuah hubungan yang serius, ada yang memang sengaja ingin menyudahi hubungan ini, dan ada yang memang berkhianat seperti itu ya. Kita akan lihat nanti. Kita akan, ini kartunya ya, kartunya yang turun seperti itu. Ada Queen of Pentacle, dan karena egois, orangnya egois. Ada juga yang alasannya seperti itu, mau menang sendiri atau semaunya sendiri, memaksakan seperti keinginan dia sendiri. Ada ego di hubungan ini seperti itu. Dia mempunyai kayak macam penilaian diri sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Ada juga yang seperti itu alasannya. Letakkan energi kamu di mana? Apakah energi kamu ini atau ini adalah energi dia? Seperti itu ya. Bisa terbolak-balik. Ini adalah decksnya. Ya, emosi.
amarah, orangnya pemarah, orangnya emosionalan, orangnya lebih condong cuman seperti dibilang pemimpi ya, pemimpi, atau suka menjanjikan sesuatu yang tidak akan pernah dia jadikan realisasi, seperti itu. Dia juga ada yang sebagian masih merasa emosi dengan masa lalunya. Jadi kalau digabungkan seperti ini, kenapa dia menjauh dari kamu seperti yang kamu rasakan ya? Karena di sini dia mempunyai masa lalu yang masih trauma ya, walaupun sudah bertahun-tahun mungkin ya, ada yang seperti itu, tetapi ada juga yang masih baru dan trauma dengan orang masa lalu. Kenapa? Karena dia tiba-tiba itu mendapatkan sebuah kabar untuk menyelesaikan hubungan dengan orang masa lalu itu gitu loh. Jadi dia udah punya pasangan itu tiba-tiba saja langsung menyudahi hubungan ini gitu loh, menyudahi hubungan dia dengan pasangannya yang masa lalu itu, dan menyudahi, yang menikah ya cerai, yang pacaran yang putus gitu ya. Terus di sini terjadi karena si pasangan dia itu mengkhianati dia ya, ada yang selingkuh, ada yang memang sengaja meninggalkan begitu saja tanpa alasan dan membuat dia itu emosi sekali ya. Dan di sini ada juga Queen of Pentacle yang membuat itu semua kejadian-kejadian di masa lalu itu membuat dia itu kayak egois gitu loh, membuat egois. Jadi ya ibaratnya tuh dia menginginkan sebuah hubungan dengan kamu, tetapi dia tidak mau tergesa-gesa untuk menjadi sebuah hubungan serius. Jadinya intinya senang sama senang. Ada juga yang ini intinya dari masa lalu ya, emosi, karena emosi dengan kejadian masa lalu yang belum bisa dia lupakan atau yang dia belum bisa move on, dan dipertemukan dengan kamu di saat kamu sudah mulai mencintai dia begitu saja ingin meninggalkan kamu. Dia begitu saja seperti itu, tidak ingin menjalin hubungan serius. Di saat kamu sayang, dia justru tidak serius, seperti itu. Tapi awal mula mungkin kalian pertemuan ya baik-baik saja, saling curhat, saling menginginkan satu sama lain menjalin hubungan, seperti itu. Tetapi di sini kenapa dia menjauh darimu? Dia intinya masih belum bisa move on dari orang masa lalu. Move on itu bukan nggak bisa ngelupain ya, tapi belum bisa melanjutkan hidup karena sebuah trauma atau sebuah kekecewaan yang sangat dalam karena orang masa lalu, seperti itu yang dia rasakan seperti ini. Jadi dia ada yang sebagian memang ingin menyudahi hubungan ini, tetapi ada juga yang sebagian alasannya karena dia belum mau cepat-cepat atau serius dengan hubungan ini. Jadi kayak masih hanya sekedar menjajaki, bukan menjajaki ya sebagai teman aja gitu, hanya sebagai teman dulu, terus saling curhat, saling ngobrol, ada kecocokan kayak gitu-gitu aja, tidak melebihi dari itu. Dan di sini ada yang dinamakan hubungan ego. Jadi kalau kamu berharap seperti ini, dia tetap patok paku seperti ini gitu loh, tidak mau toleransi, harus mengimbangi kamu cinta harus mengimbangin kamu, enggak. Orang ini adalah pemimpi yang suka membuat mimpinya itu menjadi sebuah kekecewaan buat orang lain, atau kamu dibuat mimpi sama dia sehingga kamu itu akhirnya pada endingnya itu cuman kecewa sendiri, seperti itu ya. Tidak ada cinta di hubungan ini, makanya dia sah-sah aja ninggalin kamu, sah-sah aja ngejauh dari kamu. Menurut dia, tapi ya, menurut dia, karena dia sangat egois di sini, terlihat sekali seperti. Dan orang ini sangat emosional. Ya, sisi lain karena memang karakter dia emosional, sisi lain memang karena terpacu atau terpicu oleh orang masa lalu. Ya, dia mungkin ada juga yang sudah 5 tahun, sudah ada yang 6 tahun, ada juga ya baru beberapa bulan terus dipertemukan dengan kamu ya. Ingat sahabat semua yang mempunyai ranah ini, yang kalian ada di ranah ini, dia tidak pernah main cinta sama kamu, tidak pernah main hati. Dia hanya sebagai, bukan kesukaan duniawi, bukan, iya iseng, bukan iseng. Dia itu pingin maju, pingin menginginkan sebuah hubungan, tetapi kemudian dia kembali tarik diri karena dia ini trauma dengan orang masa lalu, bukan karena dia
ingin mencintai kamu, bukan gitu loh. Dia ingin mencoba hatinya sendiri itu deketin kamu, nanti bisa jatuh cinta atau tidak gitu loh. Karena ternyata di hubungan ini dia masih ingat orang masa lalu, dan di hubungan ini tidak pernah ada namanya main hati atau main cinta, nggak ada seperti itu ya. Ini alasan dia menjauhi kamu ya, alasan dia itu menjauhi kamu itu menurut perasaan kamu, bukan menurut perasaan kamu, tapi tebaran kartunya pun menyampaikan seperti itu, bahwa dia itu masih punya ego yang tinggi, yaitu sebuah trauma masa lalu atau sebuah kejadian di masa lalu dengan orang masa lalu yang membuat dia belum bisa move on. Yang ada cuman keinginan, emosi, bermimpi ya, tapi intuisinya kuat dia seperti itu loh. Dia nggak ingin jatuh cinta cepat-cepat, dia tidak ingin main hati cepat-cepat, tapi kamu sisi lain kamu baper gitu loh. Tapi dia kan bilang aku sayang Des, iya dia akan bilang sayang, tapi dia tidak main hati, cuman sayang aja, sayang sebagai teman mungkin, karena di sini dia tidak mau menjalin hubungan lebih serius atau tidak ingin terburu-buru. Kalaupun ada niat itu nanti nggak tahu kapan gitu loh, kapan dia terbuka hatinya ya. Kalau kamu ingin deket-deket sama dia terus ya berdoa, dan itu berdoa itu serahkan kepada Tuhan ya, karena dia sendiri sebetulnya tidak suka dengan hubungan ini, karena dia tidak main hati ya. Ya wajar lah, namanya orang ya, kadang emosi, kenalan terus tanya kabar, tapi dia sungguh tidak main hati. Buat sahabat aku semua ya, mohon dipahami, tidak ada yang ingin menyudahi hubungan ini. Selama ini kamu udah bertahun-tahun mungkin menjalin hubungan sama dia, dia sama sekali tidak main hati. Mungkin ada sebagian yang memang menurut kamu dia sayang ya, tapi kamu coba kilas balik, dia membutuhkan kamu, dia menghubungi kamu di saat butuh atau tidak. Dan di saat kamu itu, karena dia tahu kamu tuh orangnya baperan gitu loh, nggak tegaan, baperan seperti itu, yang membuat dia itu ya ingin dekat dengan kamu, tapi bukan untuk cinta, bukan untuk lebih dari sekedar teman gitu loh ya. Ini gue sampaikan seperti ini. Kalau kalian ada di ranah ini dan ini adalah yang kamu alamin, pertimbangkan kembali untuk mendekati orang ini. Dia tidak akan tergoyah dengan air mata, dia tidak akan tergoyah dengan nama kata-kata kasihan ya. Dia lebih condong egonya tinggi. Kamu mau nangis, mau mohon-mohon, dia nggak ngeblok kamu, dia nggak bilang iya, cuma sekedar kayak ngayemin aja. Tapi nanti kalau untuk bicara lebih jauh ke sana, dia akan marah-marah karena ini emosinya tinggi loh. Masih ada ya, trauma masa lalu itu sangat-sangat memicu di pikiran dia gitu, karena dia merasa terluka sekali, merasa dikhianati, merasa begitu tiba-tiba aja ditinggalkan oleh pasangannya itu gitu. Jadi kayak bukan sakit hati ya, dia bisa menerima, tapi bukan dendam, tapi tidak bisa, atau ketakutan dirinya sendiri itu nanti diperlakukan hal yang sama dengan seperti hubungan masa lalu. Sekalipun kamu sudah menjelaskan ke dia bahwa kamu bukan masa lalu, dia tidak akan pernah tergoyahkan, karena dia itu sosok yang emosional banget sih ya. Jadi masih tetap aja kekeh dengan egonya ya. Kalau nanti dia cinta sama kamu itu sebuah anugerah gitu loh. Kalau dia bisa membuka hati untuk kamu itu sebuah anugerah buat kamu ya, seperti itu. Jadi saat ini kalau aku disarankan lebih baik kamu netral saja, normal saja, bahwa orang yang kamu pertanyakan ini tidak ada keinginan untuk tergesa-gesa menjalin sebuah hubungan yang serius. Ibaratnya komitmen sebagai pacar pun mungkin hanya di bibir saja, tetapi tidak untuk serius ke jenjang yang lebih jauh. Dan kita tidak mungkin buang-buang waktu dong sebagai feminim ya kan. Feminim itu kayak sekedar deadline loh, menikah semakin tua pun dia akan mencari yang lebih muda. Kenapa? Karena ya seperti itu. Tahu sendiri kan, seperti itu.
ya. Jadi kami sarankan tolong dipertimbangkan kembali. Kalau kamu ada di ranah ini, orang ini tidak pernah main hati sama kamu. Kalaupun deket sama kamu dan pernah bilang sayang, itu hanya ngimbangin kamu, tetapi tidak lahir dari hati yang paling dalam, dan dia tidak akan pernah bisa membuka hati kecuali Allah yang membuka hatinya, ya seperti itu. Orang ini sangat, kalau Gondes bilang, lebih sangat ke arah sombong ya, walaupun apapun alasannya gitu loh. Tidak sebaiknya dia masuk ke masuk ke kehidupan orang, ya kan, kalau dia memang belum siap, ya kan, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Tadi ada terjadi karena ada adzan asar ya di sini ya. Goodness. Kita akan tebar kartunya untuk klarifikasinya ya. Untuk kedepannya kayak apa gitu. Bagaimana hubungan ini kejadiannya, nanti endingnya bagaimana. Kita akan lihat klarifikasinya ya. Kenapa dia menjauh dari kamu, itu menurut perasaan kamu ya. Apakah benar-benar dia akan menjauh, ataukah nanti dia akan menyadari bahwa kamu itu seseorang yang tulus gitu ya. Seseorang ini karena apa terjadi ego ini, karena dia masih menoleh aja ke belakang, jadi masih menoleh ke masa lalu gitu loh. Belum bisa meninggalkan orang masa lalu, bukan meninggalkan orang masa lalu, belum bisa meninggalkan kejadian masa lalu, peristiwa masa lalu, seperti mengunci pikiran dia, mengunci hati dia ya, menjadi sebuah ketakutan, menjadi sebuah bisa dibilang sebuah ketakutan ya, sebuah trauma sebetulnya kan ya. Ini entah kamu yang menonton ini pria atau wanita, feminim atau maskulin, tetapi intinya apapun masa lalu itu tidak untuk jadikan sebuah trauma, tapi jadikan sebagai sebuah pembelajaran. Oh, kalau aku terjatuh aku harus lebih hati-hati, seperti itu ya. Dan di sini sosok yang aku pertanyakan ini tidak menjadikan itu, jadi menjadikan sebuah beban pikiran dia sendiri, dan menjadikan endingnya setiap dia melangkah mendekati seorang ya seperti ini gitulah, akan melukai orang lain. Kenapa? Karena dia belum bisa melanjutkan hidup, tetapi dia mencoba untuk mendekati orang lain ya. Kalau mendekati sesama jenis sih nggak masalah, itu artinya kan berteman ya, dan dia tidak pernah mengatakan berteman gitu loh. Dan orang ini sepertinya juga mendekati kamu di saat dia membutuhkan bantuan kamu gitu. Waktu itu mungkin pertama-tama kenal sama kamu tuh seperti itu, pengen belajar move on dari orang itu dengan mendekati kamu, tetapi ternyata enggak bisa gitu loh dia tuh. Jadi seolah-olah itu dia itu ya, akhirnya ya, kalau Gondes bilang akhirnya kamu hanya dimanfaatkan untuk curhat, untuk tempat kamu curhat, untuk dia tempat kamu untuk tempat dia curhat, untuk mengeluh, bahkan untuk mungkin secara finansial ya. Kalau kalian ada di ranah ini, pertimbangan kembali. Sekarang kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Alasannya yang pasti apa gitu. Apakah benar dia apakah benar dia tidak ada hati untuk kamu? Apakah benar tidak punya perasaan apapun sama kamu? Hanya sebatas yang dia inginkan, yaitu mendekati, ngobrol ya seperti itu, atau manipulasi seperti itu. Kalau Gondes terlihatnya di sini dia lebih mengedepankan ego. Alasan apapun sebetulnya nggak boleh ya untuk orang masa lalu, karena ada orang masa lalu melukai, itu kan setiap orang mempunyai masa lalu, dan orang ini tidak pakai logika. Walaupun yang menonton, walaupun yang kamu pertanyakan ini entah feminim entah maskulin ya, alasannya sebuah kegagalan. Dia tidak mau kegagalan terulang-ulang ya seperti itu. Ini alasan dia menjauhin kamu. Kamu tidak cuma sekedar merasakan, tapi memang dia menjauhi kamu. Sebentar jatuh ya. Kita akan lihat lagi klarifikasinya. Tapi dia pernah bilang sayang sama aku, Des. Sayang hanya di bibir saja, tapi dia tidak main hati. Tidak ada ketulusan. Kegagalan. Terus dia juga lebih condong ke ambisi pekerjaan. Lebih condong mencintai dirinya sendiri. Mungkin kalau dia single parent ya,
anaknya, seperti itu. Dia lebih gigih atau lebih ambisi ke pekerjaan, ya, seperti itu. Dia orang yang berambisi, dan juga dia ketakutan, ya kan, kalau gagal dalam pekerjaan karena kamu, seperti itu. Jadi di sini kondisinya melihatnya seperti ini, kamu lebih intens ya daripada dia. Mungkin awal-awal dia yang intens menghubungin kamu, tapi semakin kesini dia yang lebih intens adalah kamu yang lebih intens menghubungin dia. Karena dia sepertinya di sini udah terlihatnya tuh udah benar-benar cuek dan benar-benar ingin menjauh gitu loh. Ini lebih ambisi ke pekerjaan dia, lebih fokus pada pekerjaan. Jadi udah nggak mikirin ini itu. Ya apalagi kalau kamu sudah minta status komitmen pacaran atau status serius gitu, dia sudah benar-benar akan menjauh seperti itu, ya. Ego, bukan karena dia nggak punya hati, mungkin ego karena merasa terluka, ya, seperti itu. Jadi yang kena imbasnya ya justru orang yang dia deketin gitu loh. Dia orang pintar, ya, dia orang sangat pintar, ya. Dia itu orangnya sangat pintar mengambil hati orang. Orang ini kayak punya magnet tersendiri gitu untuk lawan jenisnya terutama. Jadi kalau dipikir atau di Gondes bilang jangan terlalu baper sama orang ini, ya. Ini ada karakter di situ seperti itu. Tebaran ini. Berarti dia nggak bakal jatuh cinta sama aku ya, Nes? Tidak akan pernah. Kalau dia bilang saya hanya di bibir saja. Di sini Gondes nggak melihat kata cinta, sekecil pun nggak ada kata cinta. Keputusan dia yaitu menyudahi. Keputusan dia adalah menyudahi. Seperti itu. Menjauh untuk menyudahi. Dia lebih penting tuh mencintai keluarganya, ya. Dia lebih penting mencintai keluarganya di sini, ya. Kita lihat lagi. Jangan pesimis, tetap melangkah ke depan terbaik. Karena apa? Masih banyak dia yang lebih baik daripada seseorang yang kamu tanyakan. Nah nih, kartunya sudah jatuh. Ini adalah klarifikasinya. Sebetulnya dia mendekati kamu itu bukan untuk main hati, tapi untuk kebutuhan. Karena dia merasa di sini hanya sebatas suka sama suka saja, atau godaan diri, atau kamu memang sudah terjebak dalam permainan dia. Yaitu sorry kata ya, kalian boleh jujur boleh tidak, ini sudah melakukan hubungan di luar batas, misalkan kayak hubungan suami istri, kamu boleh jujur boleh tidak, tetapi ini adalah cuma sebatas jebakan atau sebatas kamu sudah terjebak. Dan ini di hubungan ini sudah melakukan yang namanya melanggar hukum agama dan hukum negara. Dan bisa dibilang singkatnya saja, suka sama suka di saat membutuhkan, ya dia datang ke kamu, di saat enggak dia akan meninggalkan kamu, ya suka-suka gitu loh. Nah di sini sosok ini adalah karakter yang tidak romantis satu, tapi daya magnetnya memang kuat, ya. Dan sosok ini lebih mencintai keluarganya atau pokoknya yang berhubungan dengan dia gitu loh, seperti orang tuanya, anak-anaknya. Kalau dia punya istri ya sama istrinya, karena di sini juga ada yang sudah berumah tangga tetapi mempunyai masa lalu yang tidak bagus gitu. Ya, sekarang kita akan lihat lagi. Kita ambil decksnya, ya. Dan di hubungan ini hanya terjadi pertengkaran, kesalahpahaman terus. Terjadi kesalahpahaman, bertengkar, baikan lagi, bertengkar, baikan lagi. Tapi tidak untuk bersatu dalam sebuah konteks komitmen, tidak ada gitu, ya. Jadi ya kembali Gondes sampaikan, pertimbangkan kembali kalau kamu ada di ranah ini. Dan kalau kamu ada di ranah ini tapi kurang detail, silahkan personal reading, ya. Jadi lebih Gondes akan mengambil energi kamu dan dia saja. Tapi kalau kalian ini sudah jelas dan ini adalah ranah kamu, pertimbangkan kembali, ya. Menjalin hubungan itu harus pasti berteman atau berkomitmen. Komitmen itu bisa banyak.
komitmen atau partneran bisnis, atau berteman lebih spesial gitu. Tapi di sini Gondes nggak melihat seperti itu. Jadi kamu wajar kalau kamu minta sebuah kepastian dalam hubungan dan kamu merasa kok kemarin baik-baik saja, sekarang semakin lama semakin menjauh. Itu yang dia lakukan karena dia mempunyai masa lalu yang benar-benar dia belum bisa move on, dan dia mengambil sebuah alasan tidak ingin untuk lebih, ini alasan untuk dia sendiri ya, tidak ingin lebih ke arah serius, tidak mau terburu-buru, dan dia memang juga ingin ada sebagian yang menyudahi hubungan ini ya, dan ada juga yang memang karena berkhianat mencari pasangan lain atau mengkhianati kepercayaan kamu. Tetapi di sini ada ego yang tinggi. Gondes mesti ya sekedar melihat dari tebaran kartu ini, ada sebagian yang dimanipulasi, hanya dipentingkan di saat butuh aja, atau dibutuhkan atau datang saat dibutuhkan. Jadi dia kehadirannya ke kamu, sayangnya ke kamu, atau komunikasi dengan kamu saat dia ada kebutuhannya, kita ada keperluannya. Dan di sini kamu terlihat oleh dia adalah sosok yang buffer, sosok yang mandiri, sosok yang nggak tegaan, dan kamu orangnya bucin seperti itu. Dia bisa dengan mudah meraba karena dia menggunakan intuisi hati. Orang ini intuisi hatinya kuat seperti itu ya. Gondes melihat di sini ada energi Pisces, ada energi Cancer, dan ada energi Capricorns ya. Oke. Cancer, Capricorns, Pisces itu sama-sama mempunyai karakter emosional sama ya. Cancer, Capricorn itu sama-sama mempunyai orang yang cool, orang yang cuek, orang yang ingin mementingkan diri sendiri seperti itu ya. Oke sobat Gondes, itulah alasannya semuanya Gondes sudah sampaikan ya. Sekali lagi pertimbangkan kembali kalau memang ini adalah energi kamu dan kamu ada di ranah ini ya. Oke, sekarang Gondes akan sapa pesan untuk sahabat yang menonton video ini. Sebentar aku ambil dulu ya. Gondes akan ambil di sini banyak main warna orange, warna putih ya. Warna ungu juga ada. Gondes akan ambil ungu 1. Gondes akan ambil oranye. Orange ya, orange bukan kuning ya. Ungu sudah, silver aja ya putihnya. Dan kita akan ambil oranye, tapi kebetulan oranye ada 1 saja. Oranye 1, 2, 3, ada berapa tuh? Sembari merah ya. Kenapa ya Gondes membaca ini terasa nyesek sekali. Kesian aja gitu. Oke, ungu. Ini adalah energi kamu ya mengambil pesan ini, tetapi melalui Gondes ya. Putihnya dari sini ya. Oke. Oh, ini begini. Sama ya. Oke, dimana saja intinya ini pesan untuk kamu ya. Gondes akan buka satu persatu. Agak ngos-ngosan Gondes ini membaca ini, agak sedikit terbawa ya. Melangkah dengan pasti, tatap dan songsong masa depanmu, matahari atau harapan menunggumu ya. Pertimbangkan kembali dan ingat, masih banyak dia yang lebih baik dari ini ya, dari orang yang kamu pertanyakan. Bukalah lembaran baru, lupakan masa lalu ya. Bahkan buka lagi. Menurut ya, ini membalas chat kamu bukan berarti sayang atau cinta ya. Kalau dia membalas chat kamu atau
membaca chat kamu, atau ya bukan berarti dia sayang atau cinta sama kamu. Allah selalu menyertaimu, ya. Ingat, kalau kalian ada di ranah ini, kembali gitu. Kalau tidak ada energi kamu sama sekali, artinya tidak resonan, jadikan ini sebagai pembelajaran bahwa sosok yang seperti ini itu tidak pantas untuk dipertahankan. Seperti itu aja. Dan kamu jangan baper, jangan bucin sama seseorang seperti ini. Jangan terlena oleh kata satu kali sayang. Sayang, ya. Sayang bisa di mana-mana ya. Kacang jatuh aja sayang ya. Dia sudah ada pasangan, iya. Gondes melihat di sini sudah ada pasangan. Tapi ditinggal selingkuh atau ditinggal kemana? Ini ada yang mengkhianati di sini ya, soalnya ya. Seperti itu. Dia berkhianat karena dengan, yang pasti di sini hubungannya bukan untuk kamu, karena dia tidak main hati sama sekali. Ada yang sudah berumah tangga, ada yang sudah mencintai keluarganya, mencintai anaknya, tapi bukan hubungan triparti. Ini memang hubungan udah resmi yang pernah terjadi di masa lalu gitu loh ya. Oke sahabat Gondes, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran kembali ya. Gondes sampaikan, pertimbangkan kembali, tetap bersandar pada Sang Maha Ilahi. Cintailah dia karena Allah agar kamu tidak bucin, cintailah dia karena Allah agar kamu tidak baper ya. Cintailah dia karena Allah, karena segala sesuatu cinta itu hadirnya dari Allah dan dari kita sendiri ya. Cinta sejati itu seperti itu, selebihnya hanya bonus. Kalau dia bukan bonus untuk kita, ya sudah, lepaskan saja, seperti itu ya. Oke sahabat Gondes, ada kesalahan tak milik Gondes Mendes taruh tentang hati dan jiwa, ada kemarahan mudah milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkatimu, amin.